guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Nah teman-teman, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan jika kalian pergi keluar, jangan lupa untuk memakai masker. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram Youth Community di @gbpsyouthcom. Dan teman-teman bisa juga langsung kasih like, komen, share, dan subscribe channel YouTube GBPS Youth Community dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada update terbaru dari Youth Community. Nah teman-teman yang mungkin lagi dalam pergumulan, butuh support dan doa, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Buat teman-teman yang belum join care, yuk join care. Pasti teman-teman udah tahu dong apa itu care. Intinya di care kita bisa sharing, bisa seru-seruan, dan bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Teman-teman ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Bener banget, minggu lalu kita bahas tentang to be like Christ atau menjadi sama seperti Kristus. Nah dari tema ini kita diajarkan tentang 3 poin supaya hidup kita ini bisa sama seperti Kristus. Yaitu yang pertama, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mulai kebaikan dari lingkungan terkecil. Dan yang terakhir, jadilah anak muda yang konsisten. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan sharing dari teman kita dari Youth Community. Dan ini dia sharing room. Shalom e-commerce, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan ya. Oh ya, kenalin nih, nama aku Sofyan Melvin, dan kali ini aku bakal sharing tentang to be like Christ. Jadi menjadi serupa dengan Tuhan itu pastinya nggak mudah, dan terkadang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi menurutku hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenal sumbernya dulu, yaitu Tuhan Yesus. Gimana sih cara mengenal sumbernya ini? Kita harus berusaha untuk rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Nah, buat kalian yang mungkin baru mulai untuk rajin membaca Alkitab, kalian bisa mulai dengan 1 ayat atau 1 perikop dulu per hari. Tapi jangan cuma dibaca doang ya, harus direnungkan dan dilakukan juga. Dan yang kedua adalah mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup yang baru. Contohnya saja adalah jangan mengambil keputusan dengan ego. Kenapa? Karena terkadang kalau keputusan diambil dengan ego itu, masalah yang seharusnya tidak terlalu rumit menjadi rumit. Dan yang kedua contohnya adalah bersyukur. Terkadang kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Aku juga sebagai pelajar SMA, kadang kalau diberikan tugas atau ulangan, itu kadang suka mengeluh. Nah tapi setiap masalah atau keluhan yang kita sedang hadapi untuk kedepannya itu, kita harus bicara sama Tuhan. Bicaranya melalui doa. Supaya kalau kita kepikiran buat mengeluh, kita itu keinget sama Tuhan kalau berkatnya Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah yang akan kita hadapi di depan. Jadi jangan mengeluh dan berusaha untuk selalu bersyukur. Kita bisa bersyukur dari hal-hal yang kecil. Contohnya saja, kita bangun pagi dengan membuka mata di pagi yang cerah dan bisa makan makanan yang cukup. Kita bisa menggerakkan semua anggota tubuh kita juga. Jadi sedikitlah mengeluh dan perbanyaklah bersyukur. Jadi sekian sharing aku hari ini. Tetap jaga kesehatan. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman. Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami sore hari ini untuk datang sama Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah
kami mau berikan padamu. Haleluya. Oh, ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, kami mau nyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau berikan segalanya untukmu, kami mau berikan segalanya Tuhan. Hidup kami, hati kami, semuanya untukmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami mau berikan hanya bagimu. Ini penyembahan kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, biarlah lewat lagu kami Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan kami ini Tuhan. Kau mau berikan hidup kami, Kau mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan.
Pakai kami Tuhan, untuk jadi alat bagi kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, supaya benih firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom. Selamat sore teman-teman Youthcom, dimanapun kalian berada. Tidak terasa kita ini sekarang sudah ada di tanggal 31 Januari. Berarti kita sudah melewati bulan pertama di tahun 2021. Gak terasa cepat juga ya. Nah, masih di situasi pandemi. Saya tetap berharap teman-teman semua tetap dalam keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik, baik secara jasmani, khususnya lebih lagi secara rohani. Karena kesehatan rohani, kalau menurut saya ya, jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani. Kenapa? Karena kesehatan rohani itu mempunyai dampak yang lebih panjang, sampai kekekalan, menentukan kemana kita nanti, ada di mana kita nanti setelah di dalam kekekalan. Amin saudara. Sebab itu tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk kita tetap stay close with God. Hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Disiplin rohani tetap dijaga ya. Bukan protokol kesehatan aja yang dijaga, tapi disiplin rohani tetap dijaga. Saat teduh kita baca Alkitab ya, rajinlah berdoa, rajin berdoa juga ya teman-teman, supaya kita tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Oke, kita akan mulai belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, dan temanya sore hari ini sama dengan tema minggu lalu, yaitu Be like Christ, menjadi seperti Kristus. Jadi minggu lalu Cevani sudah menyampaikan, men-sharingkan tentang bagaimana untuk menjadi seperti Kristus. Saya hanya tinggal menambahkan beberapa poin saja. Amin saudara. Kita mulai dengan membaca ayatnya dulu. Saya memilih untuk mengambil ayatnya di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Bunyinya sebagai berikut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, tujuan Tuhan itu jelas. Bagi semua orang yang ditentukan dari semula atau yang dipilih dari semula, Tuhan itu mempunyai tujuan yang happy ending bagi kita semua. Bagi semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya kan? Apa tujuan Tuhan? Happy endingnya yang Tuhan sediakan bagi kita ini apa? Yaitu untuk mempermuliakan kita bersama dengan Kristus. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Kita perhatikan sama-sama. Roma 8 ayat 29 sampai 30 berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya berharap saya dan saudara adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, ini happy endingnya, mereka itu juga dimuliakannya.
tambahan ya, Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Saya bacakan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, oleh sebab itu mengapa kok menjadi seperti Kristus ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena yaitu tadi, Tuhan itu ingin mempersiapkan kita mencapai tujuan yang happy ending tadi, mempermuliakan saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Untuk mempersiapkan itu semua, ada satu bagian yang namanya proses. Nah, saya mau cerita sedikit sebelum lanjut ya. Saya mau cerita sedikit tentang anak saya, Vania. Mungkin ini bisa menjadi penggambaran tentang menjadi serupa itu seperti apa kira-kira ya. Jadi anak saya sekarang ini usia 3 tahun 9 bulan, ya kan. Seingat saya sekitar tahun kedua, jadi ketika Vania usia 2 tahun, dia itu sudah muncul ya, naluri kewanitaannya itu mulai muncul. Maksudnya apa? Jadi dia suka pakai baju yang dress yang putar-putar gitu kan. Kemudian lihat alat-alat make up, kosmetik dari mamanya, dari amanya, dan dia tertarik untuk mencoba semuanya, ya kan. Mulai dari lipstick, bedak, terus jepit-jepit, roll rambut, sampai cat kuku, dicoba semua, ya kan. Katanya kepingin kayak mama gitu, atau kepingin kayak ama. Nah, saya ingat waktu awal-awal mencoba, ya kan, pakai lipstick itu pakai kaca kecil di tangan kiri, lipstick tangan kanan, di coret-coret bibirnya gitu ya. Hasilnya itu setelah sekian dicoba gitu, sekian lama dilihat, terus mulai memamerkan kerja kerasnya ya, molesi bibirnya, pakai bedak juga dipolesi, ditunjukkan kepada kita semua. Nah, ya karena anak usia 2 tahun mencoba untuk make up dandan gitu, hasilnya ya hasil 2 tahun gitu kan. Kita semua geli ketawa, ya kan. Ketika Vania sadar diketawain, nah drama terjadi. Mulutnya balapan sama hidungnya, lebih dulu mulutnya. Artinya dia gondok gitu ya. Wah, aku sudah kerja keras, kira-kira gitu mungkin. Aku sudah berusaha dandan, kepingin cantik kayak mama, kayak ama, tapi kok diketawakan gitu ya. Masuk kamar, pintunya ditutup. Gitu loh teman-teman. Nah, yang lebih lucu lagi, waktu pintunya ditutup gak bisa buka. Nangis di kamar, teriak-teriak minta tolong suruh bukain. Ya kan? Jadi ya tingkahnya itu ya lucu gitu kan. Ya karena masih 2 tahun lucu. Tapi kalau misalnya sudah seperti mamanya tingkahnya kayak gitu, aduh amit-amit ya. Enggak. Jadi kadang-kadang kita itu juga sama seperti Vania. Dalam proses menjadi seperti Tuhan Yesus, kadang-kadang kita itu keras kepala, kira-kira gitu ya, kepingin sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kayak Vania tadi, kepingin sama seperti mama, pakai lipstick. Jangan gitu Van, kayak gini, enggak mau. Nah, maunya sendiri, pokoknya lipsticknya diputar-putar di bibir gitu, bedak juga harus ditempel-tempel gitu. Bukan gitu caranya Van, enggak mau dengar kira-kira gitu. Kita juga sama, menjadi seperti Tuhan Yesus, enggak mau dengar, enggak mau ikut caranya Tuhan. Nah ini loh hal-hal yang seringkali membuat kita ini berhenti di tengah jalan, atau tidak sukses atau tidak berhasil menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Kita memilih cara untuk menjadi seperti Tuhan Yesus itu dengan cara kita sendiri. Misalnya kita lihat Tuhan Yesus itu orangnya baik gitu ya. Oh, aku kepingin jadi seperti Tuhan Yesus, aku akan jadi orang yang baik. Bagus itu. Tapi baik toh nggak cukup, karena
baik itu macam-macam, ya kan. Yang penting aku terlihat baik lah, itu juga bisa. Padahal tidak dilakukan dengan sepenuh hati, ya kan. Oh, Tuhan Yesus ramah orangnya, aku juga bisa ramah, ya kan. Oh, Tuhan Yesus suka memberi, wah, aku juga bisa memberi. Nah, tapi memberinya kadang-kadang dengan motivasi yang tidak tulus, hanya supaya dapat apresiasi dari orang lain, atau ikut-ikutan, ya kan, karena orang lain memberi, kalau aku nggak ikut memberi sungkan. Nah, ya kan. Oh, Tuhan Yesus suka makan ikan, wah, kita juga jadi suka ikan, suka makan ikan. Nah, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kita ambil mentahnya gitu. Kita pengen jadi sama seperti Tuhan Yesus dengan cara kita sendiri. Jadi kita nggak lihat sungguh-sungguh apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Yesus. Padahal ini yang paling esensi, ini yang paling penting, ya kan. Ketika Tuhan Yesus melayani, nah, teman-teman yang sudah melayani, oh, aku juga ingin melayani sama seperti Tuhan Yesus melayani. Nah, ketika sudah terjun dalam dunia pelayanan, tapi ternyata yang dirasakan atau yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Orang lupa untuk mengucapkan terima kasih, orang tidak menghargai kerja keras kita, mungkin pemimpin kita tidak melihat apa yang kita lakukan, dan seolah-olah kita sudah lakukan banyak tapi kok tidak ada dampaknya, tidak ada yang berubah. Orang lain malah cenderung melihat atau mencari-cari kesalahan kita, dan ketika kita kepleset mereka mentertawakan kita, sekiranya kita dongkol, kita jengkel. Percuma kalau gitu jadi orang baik, nggak ada untungnya. Nah, ya kan, muncul kekecewaan. Percuma memberi, aku nggak akan memberi lagi setelah ini, motong, ya kan. Percuma melayani, mas. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan dengan cara kita sendiri, kita mencontoh figur Yesus hanya di permukaannya, tidak memperhatikan yang paling mendasar, yang esensi yang ada di hati Tuhan, kita hanya akan berujung pada kekecewaan, ya kan. Yaitu tadi, akhirnya kita merasa apa yang kita lakukan menjadi sia-sia atau tidak dihargai, dan akhirnya justru malah kita mengalami kemunduran, bukan menjadi seperti Kristus, malah kita melihat, wes, lebih baik seperti nggak seperti Kristus lagi, nggak apa-apa, toh banyak orang di luar sana nggak seperti Kristus, hidupnya baik-baik. Iblis mulai masuk ke dalam hati dan pikiran kita, mencoba merebut hati kita. Dan saya berharap kita semua tidak seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya kan? Saya melihat dari yang contohnya Fania ini tadi, ya, saya mendapat satu pembelajaran, pemahaman. Kita sepakat ya bahwa menjadi seperti Kristus itu adalah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kalau kita sudah punya kerinduan yang sama, berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku kepingin menjadi seperti Engkau. Nyatakan pribadimu di dalam hidupku. Beritahukan kepadaku apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kerjakan. Serahkan diri kita, itu kata kuncinya, berserah. Ya kan? Serahkan diri kita di dalam proses pembentukan tangan Tuhan. Misalnya ya, akhirnya kembali ke Fania tadi. Ketika dia lihat hasilnya memang nggak bagus, makanya kita ketawa karena bibirnya itu jadi seperti kayak Joker gitu ya, towable gitu, tapi versi imut, karena ya nggak cantik, malah kan jadi lucu atau jelek lah gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Fania harus berserah. Ya wis, aku kepingin pakai merah bibir, lipstick gitu kan. Dia harus duduk dengan diam, dan mamanya mencoba untuk
pelan-pelan gitu ya, mendandani ya kan. Izinkan Tuhan mendandani kita, dan ketika Tuhan mendandani kita, berserahlah, diamlah, jangan goyang, malah ngajari Tuhan di sini kurang, di sini kurang. Nah, Tuhan harusnya itu kayak gini loh Tuhan, malah Tuhan diajari. Seringkali kita kayak gitu teman-teman, tapi kita nggak sadar ya kan, akhirnya kita kecewa itu tadi. Jadi yang pertama, untuk menjadi supaya kita tidak gagal menjadi seperti Tuhan Yesus, izinkan Tuhan memproses kita dengan caranya Tuhan ya kan. Duduk, diam, dengarkan Tuhan. Dan yang kedua, taat. Ini adalah poin yang kedua. Taat dan setialah dalam menjalani prosesnya. Taat dan setialah dalam menjalani proses pembentukannya. Ya kan? Karena memang ketika kita dibentuk, ketika diproses, ketika Tuhan mendandani kita, misalnya Tuhan itu seorang tukang cukur rambut ya kan, ada bagian-bagian yang harus dipotong, ya kita harus taat, kita harus merelakan. Percayalah dengan hatinya Tuhan, percayalah dengan perbuatannya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu untuk kebaikan kita. Dia yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Jadi dia tahu jalannya, dia tahu tujuannya. Percayalah dan berserahlah. Lakukan dengan taat dan setia. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan oke lah, kita manusia, seperti minggu lalu Giovanni bilang, kita masih terdiri dari darah dan daging. Mungkin kita akan merasa sakit, kita akan merasa sedih ya kan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita tahu hati Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu mencintai kita, kita tidak curiga sama Tuhan ya kan. Kita tidak curiga sama Tuhan. Iblis itu berusaha untuk terus mengadu domba ya kan, maksudnya kita dibuat tidak percaya sama Tuhan. Dia bilang dia akan terus memberitakan kebohongan ketika kita mengalami penderitaan. Ada ayatnya, sekalipun manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita mengalami kemerosotan, tapi manusia rohani kita harus semakin bertambah kuat, bertambah besar. Oleh sebab itu teman-teman, tetaplah taat, ikuti prosesnya Tuhan. Saya akan berikan ayatnya. Galatia 6 ayat 9, saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun kadang-kadang itu kita berbuat baik, perbuatan baik kita itu tidak dihargai misalnya ya kan? Sekalipun ketika kita berbuat baik, kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ketika saya tadi bilang kita mungkin meniru Tuhan Yesus hanya di permukaannya saja, tapi kita tidak mencari tahu apa yang ada di dalam hatinya Tuhan, hal yang mendasar, hal yang esensi. Apa kira-kira saudara? Saya coba merenungkan, saya coba membayangkan apa sih kira-kira yang ada di dalam hatinya Tuhan ketika Tuhan Yesus itu berjalan dari kota ke kota ya kan, berbuat baik kepada semua orang yang ditemuinya, kenal gak kenal, bahkan mungkin dalam keadaan yang capek sekalipun Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanan, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan firman Tuhan, mengabarkan kerajaan Allah,
Apa sih kira-kira yang mendorong Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang yang kelaparan? Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap pun di Taman Getsemani, apa yang membuat Tuhan Yesus tidak melawan? Apa yang membuat Tuhan Yesus tetap setia memikul salibnya sampai di Golgota? Ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib pun, Tuhan Yesus tidak menghukum. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa perintahkan malaikatnya untuk membinasakan semua orang yang menyalibkan dia saat itu. Dan kalau itu terjadi berarti karya penebusan Allah tidak terjadi sampai hari ini. Jadi saya mencoba merenungkan, Tuhan, apa sih Tuhan yang ada di dalam hatimu sehingga engkau tetap taat dan setia melakukan itu semua. Dan kita semua tahu jawabannya, yaitu kasih. Karena di hati Tuhan itu begitu penuh dengan kasih. Melihat orang yang di sekitarnya itu, Tuhan itu sering tergerak hatinya dengan belas kasihan, jatuh hati dengan kasih kepada semua orang yang membutuhkan, bahkan kepada mereka yang menganiaya Tuhan pun Tuhan Yesus tetap mau mengasihi, mengampuni, bahkan berdoa mohon ampun untuk mereka. Itu ajaran-ajaran Tuhan yang jadi bukan cuma ajaran-ajaran yang di permukaan, tapi lihat apa yang menggerakkan itu semua, tidak lain dan bukan adalah kasih. Jadi ketika kita berbuat baik, lakukan dengan kasih. Ketika kita tergerak untuk memberi, jangan karena sekedar ikut-ikutan memberi lagi trendy, ya kan? Apalagi banyak orang yang membutuhkan saat ini, ya kan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Terus kita melihat teman-teman kita memberi, terus kita sungkan kalau nggak memberi, akhirnya kita ikut-ikutan memberi. Bukan itu yang mendasari, ya kan? Tapi mulai lakukan dengan kasih. Makanya setiap hari saya secara pribadi saya berdoa sama Tuhan. Saya sering di mobil, di jalan, saya nyanyi, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan pun juga teman-teman, lakukan itu karena kita mempunyai kasih. Kita rindu mewartakan kasih Tuhan. Kita rindu menjangkau banyak orang dengan kasih-Nya Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita lakukan itu jauh lebih berdampak dari sekedar pemberian yang tidak dengan kasih. Kembali ke poin yang kedua tadi, taat dan setia teman-teman. Ada ayat yang dicatat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, justru di dalam kesengsaraan kita bisa bermegah teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Adalah hal yang sangat luar biasa loh. Ketika kita meresponi satu penderitaan, satu kesengsaraan dengan cara pandang yang positif, dengan cara pandang yang bersyukur, dengan cara pandang yang, kalau Paulus bilang malah bermegah. Pernah punya pengalaman
sakit gitu ya, luka, bekas luka gitu ya. Saya dulu tuh pernah ada bekas luka kenyos knalpot di kaki, saudara. Sakit kan kenyos knalpot ya, karena kecerobohan saya, kaki bisa kenyos knalpot, terus ada bekas lukanya kan. Waktu kecil saya suka pamerkan bekas luka itu kepada teman-teman saya. Karena apa? Aku pernah ngerasano ya dinyos knalpot iki lho, rak bekasnya bukti nih. Daripada orang lain yang bilang, oh dinyos knalpot itu sakit, tapi dia belum pernah merasakan. Saya sudah pernah merasakan. Kira-kira gitu loh, saudara. Jadi Paulus ini juga bilang gitu. Kita itu dalam kesengsaraan itu bisa bermegah. Kenapa? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau Paulus mengajarkan di dalam kesengsaraan itu bisa menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan, ini yang penting, menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi poinnya, tambahannya, supaya kita ini bisa menjadi serupa dengan Kristus, saya hanya memberikan 2. Yang pertama, izinkan Tuhan mendandani kita menjadi serupa dengan Dia, dengan caranya Dia sendiri, dengan caranya Tuhan sendiri, ya. Izinkan Tuhan mendandani kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dengan caranya Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, taat dan setialah ketika kita dalam proses make up tadi. Taat dan setialah, ya. Lakukan setiap pembelajaran, proses yang Tuhan mau kita kerjakan, landasi semuanya itu dengan kasih Tuhan. Landasi semuanya dengan kasih Tuhan. Minta sama Tuhan supaya Tuhan memenuhkan hati kita dengan kasih-Nya. Nah, teman-teman, memasuki tahun 2021 ini pun juga Tuhan mengajarkan kepada kami sekeluarga untuk tetap berserah, taat dan setia. Berserah, taat dan setia sama Tuhan. Mengucap syukur, ya kan? Percaya sama pimpinan Tuhan, sama tuntunan Tuhan. Ke depan ini masih ada 11 bulan lagi ya. Kita nggak pernah tahu, atau kita bahkan nggak tahu apa-apa. Tapi selama kita percaya sama kasih-Nya Tuhan, kita percaya sama kebaikannya Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan pernah sedikit pun curiga sama Tuhan. Jalani saja. Jalani saja. Itu tadi, banyak-banyaklah menyembah Tuhan. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan, ya kan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, cari tahu dan mulai lakukan dengan taat dan dengan setia. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, mohon maaf, mungkin yang saya sampaikan terbatas, dan saya nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus untuk memperjelas ini kepada kita semua yang mendengarkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Di bagian atau di poin mana, saya yakin dan percaya Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus yang akan berbicara di hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu Engkau sangat baik dan mengasihi kami. Kami tahu bahwa Engkau merindukan kami menjadi pribadi yang terbaik menurut versi Tuhan dan bukan menurut versi kami. Engkau yang maha tahu, Engkau yang paling tahu
Kau yang merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Jadi Tuhan, kami gak takut, kami gak khawatir, kami gak ragu untuk berjalan di jalan Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, untuk belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyempurnakan hidup kami hari demi hari, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami berdampak bagi orang-orang yang sekeliling kami. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Kau memberkati teman-teman kami semua yang mengikuti ibadah online sore hari ini. Berkati juga seluruh tim pengurus Youthcom, tim produksi ibadah online, berkati dengan hikmat. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Biar Roh Kudus Engkau yang bekerja lebih lagi, berbicara di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.